Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas terkait dengan kontroversi penembakan Gama Rizkyanata paskibra berusia 17 tahun di Semarang. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah tewas ditembak polisi pada Minggu 24 November 2024 dini hari. Kematian siswa berinisial GR 17 tahun itu masih menimbulkan pertanyaan terutama bagi keluarga korban. GR dikenal sebagai siswa berprestasi yang mengikuti kegiatan paskibraka. Remaja berusia 17 tahun itu dikenal sebagai anak piatu yang selama ini dibesarkan ayah dan neneknya. Pihak kepolisian mengklaim bahwa GR ditembak mati karena terlibat tawuran dan melawan saat diringkus polisi. Namun, pihak sekolah menegaskan hal lain bahwa GR dikenal sebagai anak yang baik yang berkemungkinan kecil hampir tidak mungkin untuk terlibat dalam tawuran. Menurut keterangan petugas Satpam di TKP atau tempat kejadian perkara yang tidak mau disebutkan namanya petugasnya ini, Satpam tersebut mengatakan bahwa tidak ada tawuran di lokasi, karena kalau ada tawuran, Satpam pasti tahu dan langsung melapor ke atasan. Selain itu, berdasarkan informasi dari karyawan toko minimarket yang terletak di sekitaran TKP, rekaman CCTV di TKP ternyata telah terlebih dahulu diambil oleh pihak kepolisian. Lalu, bagaimana analisis hukumnya? Menurut ketentuan pasal 47 Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, ayat 1 mengatur bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Jadi jelas syaratnya terbatas sekali, sangat amat ketat. Senjata api hanya boleh dipakai untuk melindungi nyawa manusia. Nah, lebih rinci ini dirinci dalam ayat 2 pasal yang sama, yang intinya mengatur bahwa senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk menghadapi keadaan luar biasa, kemudian membela diri dari ancaman kematian dan atau luka berat, kemudian yang ketiga, membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat, kemudian yang keempat, mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang, yang kelima, menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa. Dan yang keenam adalah untuk menangani situasi yang membahayakan jiwa di mana langkah-langkah yang lunak tidak cukup. Jadi, artinya polisi hanya diperbolehkan menggunakan senjata api, spesifiknya melakukan tembakan ke orang, ketika terdapat situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa. Selain itu, tidak boleh menggunakan senjata api, dalam hal ini adalah tembak-menembak. Nah, apabila merujuk pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur bahwa barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Artinya, menurut pasal ini, jika dikaitkan dalam kasusnya adalah polisi bisa tidak dipidana ketika melakukan penembakan itu jika dia melakukan penembakannya dalam rangka pembelaan terpaksa. Posisinya sangat terdesak dan hanya dihadapkan pada pilihan hidup atau mati. Jika pada akhirnya tidak bisa dibuktikan bahwa ada keadaan mendesak yang mengancam keselamatan jiwa sehingga menjadi alasan polisi untuk melepaskan tembakan terhadap GR, maka polisi tersebut dapat dijerat dengan pidana pembunuhan menurut pasal 338 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Well, kita tunggu bareng-bareng gimana apakah nanti dari pihak kepolisian bisa membuktikan ada keadaan yang sangat mendesak sehingga sampai perlu dilakukan penembakan, ada bahaya yang mengancam nyawa, mengancam keselamatan jiwa sehingga sampai perlu dilakukan penggunaan senjata api sesuai ketentuan, ataukah justru terbukti sebaliknya, memang tidak ada keadaan mendesak, tidak ada keadaan yang diperbolehkan yang menjadi alasan untuk bisa digunakannya senjata api, tetapi justru digunakan, maka akan kena jerat pidana. Well, kita tunggu perkembangannya seperti apa. Mari kita sebagai publik mengawal kasus ini dengan baik, dengan cermat, supaya bisa mendapatkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Turut berduka cita untuk keluarga korban, semoga diberikan ketabahan dan amal ibadah korban diterima di sisinya. Dengan Menggagas, kita semakin cerdas. See you!